minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa antal khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbicara dan menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayatnya 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin berbahagia, di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Betapa sayangnya Allah itu kepada hambanya, kepada kita semuanya. Yang dipanggil ini adalah manusia. Berarti kalau manusia, dia sudah menyuruh untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan. Di dalam ayat yang lain Allah kenalkan dirinya. Suratnya Toha surat 20 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Shadaqallahul azim. Nah, jadi di ayat ini juga Allah katakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. Oleh karena itu, kalau Allah sudah memperkenalkan dirinya bahwa aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Untuk apa Allah menyuruh kita untuk menyembah Dia? Dan bagaimana caranya kita menyembah Dia? Wa aqimis sholat li zikri. Nah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, kadang-kadang biasanya yang namanya menyembah Allah, menyembah Tuhan, Tuhan yang mana? Kan semua itu ada semua Tuhannya. Seperti Hindu ada Tuhannya Trinitas, Trimulti, Wisnu, Siwa, berhala. Itu Tuhannya untuk Hindu. Kemudian Buddha juga dia punya Tuhan. Tuhan kecil, Hinayana. Tuhan besar, Mahayana. Majusi, agama Majusi juga ada Tuhan. Tuhannya apa? Tuhannya Tuhan kebaikan, Ahrimah. Tuhan kejaikan, Ahura Mazda. Begitu juga orang Nasrani juga punya Tuhan. Tuhannya apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. 3. Jadi semua agama itu punya Tuhan masing-masing. Ternyata Allah itu tidak menginginkan Tuhannya yang banyak seperti itu. Di mana Allah itu menyuruh untuk menyembah Allah. Tuhan yang mana yang harus kita sembah? Makanya kita lanjutkan surat 2 tadi, ayatnya 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Tuhan yang mana yang kita sembah, yang Allah inginkan, khususnya kita umat Islam, orang yang beriman, kita harus menyembah. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Bumi ini sebagai hamparan untuk kita semuanya. Kemudian dia juga menciptakan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit. Hujan dari langit Allah turunkan. Lalu dengan hujan itu dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan jadi segar, tumbuhan jadi hidup, tumbuhan jadi berbuah. Nah, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan terhadap bagi Allah, padahal kamu mengetahui ini ancaman dari Allah. Ancaman dari Allah untuk kita semuanya. Jangan sampai kita mengadakan tandingan ada lagi Tuhan yang lain selain Allah. Cukup Allah satu saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Tuhan itu hanya satu, Allah, la ilaha illallah. Tadi dikatakan di surat 20 ayat 14, Qul innani anallah, aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya. Di dalam surat yang lain Allah berkatakan, surat 51 ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku. Ini kata Allah. Nah, ini kata-kata ini tauhid. Jangan sampai kita lagi punya kesulitan, punya musibah, atau lagi kita diuji, ya udah kita hopeless. Kita lari kemana? Ke dukun. Lari kemana? Ke pohon kayu. Lari kemana? Kita minta pendapat ke yang lain. Ternyata pendapat itu bisa ternyata pendapat itu juga bisa mencelakai kita. Apalagi kita larinya ke dukun-dukun paranormal yang nggak ibadah, yang kerjaannya pakaian hitam dan sebagainya, apalagi permintaannya macam-macam. Nah, ini kita bahaya. Bukannya mencari solusi yang baik, malah itu menambah masalah bagi kita. Oleh karena itu makanya kita kembalilah kepada Al-Quran. Dengan kita menyembah Allah, maka Allah katakan di dalam surat yang lain, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, suratnya 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebab kenapa Allah suruh untuk melihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Karena bahan bakarnya adalah manusia dan batunya. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang bengis, tiada maaf bagimu. Oleh karena itu makanya kita, kalau kita masih sayang dengan diri kita, sayang dengan keluarga kita, sayang dengan famili kita, sayang dengan saudara-saudara kita, ayo ajaklah kita untuk melaksanakan sholat. Tadi Allah katakan, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholat li zikri, diri sembahlah aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati,
dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi